Engkau hadir di tengah-tengah umat. Kami berdoa Engkau kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman. Engkau berkata-kata terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Ya Allah, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya nggak mungkin tanya lagi apa kabar karena sudah pasti semua baik-baik saja. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang Pastor Wijaya untuk doa buka ibadah. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memberikan terbaik buat semua jemaat, khususnya jemaat JIG Stokam. Kiranya Tuhan Kau terus membimbing kami, memimpin kami untuk menjadi lebih lagi mengenal Engkau. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan rindu menerima taburan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap beribadah hari ini dan siap memuji, berdoa, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah ini untuk memberikan firman yang luar biasa untuk jadi berkat dan rema buat kita semua. Mari kita bawa hati kita yang percaya mau ibadah, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Berapapun yang hadir, kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan karena kita yakin, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya undang jemaat untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama besarkan nama Tuhan. Mari kita memuji Dia. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Puji Tuhan. Kita nggak pernah takut saat kita melangkah apapun itu. Kiri kanan kita ada Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih Bapak. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, amin. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ada Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk penyembahan hari ini. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
kehidupan kami. Kami juga tahu Bapa, kami bahkan lebih dari yakin jiwa kami tenang saat kami bersama Kau. Kau yang menggandeng tangan kami,
Engkau senantiasa merangkul kami. Maka saat kami belum berkata, Tuhan, masalah kami besar, Engkau yang lebih tahu dari segala yang kami butuhkan. Kau tahu hati kami, Kau tahu tetesan air mata kami. Karena itu Bapa, kami bawa hati, kami bawa hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya Engkau Allah yang layak kami inginkan, hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, haleluya, amin. Saya mau sharing sebentar ya, boleh ya? Puji Tuhan, di bulan-bulan ini kan bulan waktunya sekolah. Dan sebelumnya tolong dipahami kalau kita kesaksian bukan menyampaikan kekuatan kita, bukan menyampaikan kemampuan kita, bukan sombong, juga bukan untuk sambat, bukan. Tapi kita menyampaikan yang Tuhan berikan pada kita saat kita percaya dengan iman bahwa Tuhan bekerja atas hidup kita. Kadang kalau ada yang kesaksian, maaf, mungkin menyombongkan karena memiliki segalanya, atau mungkin malah dibikin saya tidak punya atau apapun itu, tolong. Jadi pemahaman seperti itu sekarang sama-sama kita belajar, kita buang. Amin. Karena kesaksian yang keluar dari mulut kita itu hanya kita menyampaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat kita mengimani kepada Tuhan. Tepatnya di minggu awal di bulan kemarin, waktu itu anak saya Vio kan waktunya masuk sekolah SMP. Saya harus pendaftaran. Jujur saat itu saya tidak ada uang, itu tidak ada sama sekali. Dan kebetulan saya selama ini tuh tidak pernah paham kalau pendaftaran sekolah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, saya tuh tidak pernah paham. Pokoknya mau masuk sekolah, akhir-akhir itu sudah deket-deket saya selalu daftar. Dan baru tahu kemarin ternyata di gelombang pertama itu ada pembebasan uang pangkal. Dan di gelombang kedua itu bisa ditawar. Di gelombang yang ketiga tidak bisa ditawar dengan harga yang ditentukan terus iki pokoknya kayak iso dinyang gitu loh. Nah, saya masuk di gelombang ketiga. Minimal kalau sekolah swasta uang gedung sudah 2.500 ya. Nah, keadaan posisi yang memang cuma sekitar 2.500, kalau nggak ada ya nggak ada. Saya berangkat jalan. Anak saya yang besar bilang, "Mah, Maxi mama." "Oh enggak usah." "Loh apa mah?" "Tak jalan aja mencedek." Saya nutup pintu searah jalan ke sekolah. Saya nyanyi dari arah kita jalan sampai depan sekolah, sampai masuk di ruang TU saya nyanyi.
Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Saya di sana, dia sampaikan ibu harus beli formulir segini, uang gedung 2.200, uang ini. Oh ya, saya cuma iya gitu aja. Oh, kenapa ibu harus masuk gelombang 3? Saya sampaikan, saya tidak paham. Meskipun anak saya 3, tapi kebetulan saya tidak paham karena saya selalu terakhir, jadi saya tidak tahu perbedaan gelombang 1, 2, dan 3. Oh iya, jadi kalau gitu ibu tunggu sebentar. Saya mikir gini, oh mungkin ibunya ini mau ngambil saya minum, kebetulan saya haus. Saya diem aja, terus setelah sekitar 5 menit dia kembali, dia temuin saya, ibu, ini gini ya, ibu, kita bebaskan uang gedung. Saya sampai gak bisa ngomong, sampai saya cuma diem kok melihat orang itu. Jadi ibu kena biaya uang, kalau uang seragam memang ya, uang seragam, SPP, uang kegiatan, uang perpus, jatuh total berapa gitu loh. Masih ada lagi, ini loh yang saya bikin sampai saya itu sampai ya apa ya, Tuhan itu ya apa ya, saya sampai, ini nanti gini ya Bu ya, maaf ya, ini nanti jumlahnya di total ini, ibu masih bisa nyicil. Saya tanya gini, nyicilnya sampai kapan Bu? Kersane jenengan. Saya sampai balik gini tuh kan, aku kate ngomong apa? Saya cuma gini, oh ya terima kasih, saya cuma bilang terima kasih. Tapi ini namanya manusia. Di hati wis mau ngomong ini, duh kok isin ya aku ya. Wis dibebasno uang iku lho. Aku sik dikei waktu ngomong nyicil. Lah, dari saya ucapkan itu, Isa dengar, Isa langsung ada jawaban. Katanya kamu minta belas kasihan nanti aku. Saya langsung pulang di rumah, saya nangis, saya doa, Tuhan ampuni saya. Saya berjalan dengan iman menuju sekolah. Saya minta sama Tuhan, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini saya pasti ditolong sama Tuhan. Tapi namanya manusia, serakah. Saya sudah percaya melangkah dengan iman, tapi saya masih punya kekuatan. Saya masih punya keinginan supaya ada orang yang bisa menolong saya. Di waktu yang bersamaan, saya minta tolong orang. Dan itu amburadul, morat-marit. Saat saya minta, saat saya mempercayakan saya kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi saat saya memberikan harapan ke orang, malah morat-marit. Di situ saya paham, secara tidak sengaja saya mempermainkan Tuhan. Secara tidak sengaja saya mencobai Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu manusia tidak lepas dari salah. Tapi saat kita percaya, Tuhan, terima kasih, Engkau menjawab semuanya tepat pada waktunya. Mungkin pengalaman jemaat di sini yang usianya jauh dari saya lebih banyak. Cuma saya mau satu pesan, jangan pernah meminta harapan ke orang. Saat kita sudah menaruh iman kita percaya kepada Yesus, terus percaya. Lah secara manusia, angel, terus percaya tapi aku mikir oh ya, kok ini ta? Saat saya diberi jawaban, ibu dibebaskan dari uang gedung, ibu ini saya nyicil, saya nangis saya nangis stop. Tuhan kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya ceritanya? Saya tak tahu apa maksud Tuhan buat hidup saya. Saya cuma bilang sama anak saya, dulu kamu harus cinta sama Tuhan, cinta sama Tuhan, Tuhan yang memberikan segalanya. Tetap pesan saya, taruh harapan kita sama Tuhan. Karena tempat pertama kita minta tolong cuma ada pada Tuhan, bukan sama siapa-siapa. Sama manusia, morat-marit, teman morat-marit. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa Tuhan. Pertolonganku datang darimu, hanyalah Kau sumber kekuatanku. Berkagum cara Kau menjagaku, penolong
tak pernah meninggalkanku sendiri. Tuhan, tak terpikir dapat ku lewati semua yang sudah ku lalui. Terbuka jalan Kau menolongku, penolong terbukti. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam sesaku. Harapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku. Tunjukkan keselamatanku. Engkau tak pernah, tak pernah meninggalkanku sendiri. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik, rahmat baik Tuhan. Dan khusus hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau bawa terus untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat-hikmat Tuhan. Engkau pakai bibir, hati, pikiran hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat jemaat tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat pula Tuhan untuk menerima semua kebenaran dari-Mu Tuhan. Pakai untuk menerima lebih lagi Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kita semua yang percaya akan kebenaran firman Tuhan, yang rindu berkat firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Nah, ini kayaknya saya ini sudah lama tidak beritakan firman Tuhan, terkhususnya buat bukan jemaat saya ya. Saya belum pernah merasa kok kayak ini wis lama aku ini tidak beritakan firman Tuhan. Nah, kebetulan ada salah satu hambanya pas hari ini dia ada kepentingan. Siapa itu tidak perlu kita bicarakan, yang pasti ada keperluan dan dia tidak bisa untuk dipending dan mundur. Nah, tapi tidak ada masalah, tetap nanti akan dia melayani lagi. Dan saya berjanji di komunitas ini selalu saya berjanji untuk apa? Mendatangkan pembicara-pembicara yang baru. Katakanlah walaupun nanti sudah pernah ini, itu pasti jaraknya panjang ya. Ya nanti bisa ketemu Pendeta Yunus, Pendeta Paul Ongko, Pendeta Cungpo, itu kan kayaknya lama ya sudah. Nanti pasti akan ada waktunya. Nah, saat ini mungkin ada yang baru-baru. Nah, kayak seperti Pendeta Reni dari Bali ya. Dia janji di minggu depan dia melayani. Ya, kita terus berdoa aja. Kita terus berdoa untuk apa? Kita rindu taburan firman itu selalu baru. Betul ya? Kan kita ini harusnya menerima firman ini dengan sukacita menjadi berkat untuk jadi rema. Ya, setuju ya. Nah, ini sebetulnya ke tempat ini saya merasa ini sangat luar biasa. Bukan karena gagah kuat saya, bukan karena hebat saya, bukan karena waduh dia Tuhan pakai saya, juga enggak. Kita bisa bayangkan di satu tempat seperti ini, di dalam kampung harus berdempetan dengan warga yang sedemikian rupa, ya. Harus kita memaklumi, kita beribadah sampai ada mungkin ada suara bakso tek-tok, mungkin ada suara anak-anak mainan. Ini jadi suatu bukan suatu kebanggaan ya, memberikan rasa syukur bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Ya betul enggak? Setuju enggak? Kita hari-hari ini sudah diberitakan ada salah satu dikira sudah keadaan sudah tenang-tenang aja, masih ada berita yang harus dihentikan ibadah,
mahasiswa sampai bertengkar untuk karena tidak boleh ibadah, sampai ibadah ditutup dan macam-macam. Dan di sini kita diberi tempat yang seperti ini, kita harus sangat bersyukur sekali. Terlebih Tuhan itu sangat dahsyat buat kita semua. Terlebih lagi di tempat ini pun saya bukan merasa bangga, bukan merasa waduh kayak sok, kayak dipakai, sama sekali enggak. Saya dibawa untuk semakin rendah, semakin rendah. Ini instrumen dulu ya, biar tidak tegang ya. Jadi biar nanti ini tetap nanti harus dapat firman-Nya. Tapi saya lebih bangga lagi, saya bisa membawa jemaat ini melayani. Ini yang sangat luar biasa. Saya tidak ngurus tentang omongan orang mau ngomong apa. Yang pasti semua pada tempatnya omongnya. Betul nggak? Ada yang mau ngomong jelek, ada yang mau ngomong baik. Kita harus terima. Itu semua kehendak Tuhan. Ucapan itu kehendak Tuhan. Jadi kita harus terima. Ya saya rindu jemaat di tempat sini tetap tenang, tetap semua obrolan atau perbincangan di luar itu diterima dan dicerna dulu. Jangan langsung diterima, malah dikeluarkan. Itu saya garis bawahi, sangat salah besar. Karena makin banyak sekarang obrol-obrolan yang tidak berkenan, yang mungkin menyudutkan, yang mungkin gosip, itu harus. Terlebih lagi saya berani ngomong, terutama di lingkungan ibadah, itu sering terjadi. Tapi saya tidak mau panjang lebarkan, yang penting saya terus memberikan bukan peraturan atau maksudnya bukan harus ini harus itu, enggak. Ayo kita semua sama-sama berhikmat. Ya betul ya. Jadi saya saat ini pun saya sudah merasa ada satu kelegaan, ada satu hikmat yang Tuhan terus berikan. Terutama untuk apa? Tulus melayani. Itu yang penting. Ya, tema hari ini pun saya enggak ada connect saya sama Yuli, selalu biasa wis me siapno me kejai ibadah lagu wis siapno. Jadi semua itu saya bawa untuk wis tulus wis. Ayo kita berlomba itu untuk nyenengno hati Tuhan. Ayo kita berlomba itu untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Ya betul ya. Semua saya bawa rindu seperti itu. Sudah tidak boleh toleh kiri, toleh kanan, menghakimi kiri, menghakimi kanan, sudah tidak boleh. Jadi kita fokus saja melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang kita lakukan belum tentu itu merupakan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Betul tidak? Apa yang saya lakukan, saya menggebu-gebu, ngomong pengorbanan sudah elek wis, pengorbanan sampai apa, kentean tidak bisa diomong sudah wis, pokoknya segala pergumulan tentang pelayanan itu jadikan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Fokusnya untuk siapa? Untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Jangan melayani di tempat ini moro karena karena komunitas JIG ada, karena ada ini atau mungkin karena aku sungkan Pak Wijaya karena Pak Wijaya gini-gini. Jangan. Sudah, kita fokusnya sama Tuhan. Hari ini pun saya enggak ada rasa kecewa. Saya berharap moga-moga bisa datang banyak. Karena lama kita tidak perjamuan kudus, ya betul ya. Terus kedua, saya rindu untuk sharing, berbagi firman buat saya tidak berani ngomong jemaat saya, semua ini jemaat Kristus, umatnya Kristus. Jadi saya rindu ada satu keirian pasti ada satu kesakit hatian pasti ada, tapi semua itu akan lenyap karena kembali lagi kita maunya fokusnya sama Tuhan sudah. Saya tidak mau tolak kiri, tolak kanan, tidak. Sudah, ini fokus sama Tuhan. Di sini saya bukan curhat, saya bukan merasa, Wijaya Don ini sudah, tidak. Sekali lagi, tidak. Saya rindu, walaupun seberapapun orang yang datang, saya tetap akan melayani. Tapi ya kembali lagi, saya juga pernah ngobrolkan, tolong, kalau bisa ada ibadah itu, wis aku istilahnya orang Jawa ngomong, keri-keri ya, kancrit-kancrit aja ya. Saya berharap ada waktu untuk JIG Stokam. Ya itu, karena apa? Saya rindu. Saya kembali lagi selalu ngomong, orang jadi pembicara itu merupakan apa? Dia itu memberkati dan diberkati sesuai dengan ini. Memberkatinya gimana? Dia diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi berkat yang luar biasa buat pembicara. Dan sebaliknya, penerimanya itu pun mendapatkan berkat. Ya, itu intermezzo saya aja. Dan kiranya terus nanti kita akan mengalir terus, kiranya akan dikembalikan nanti jemaat-jemaat JIG Stokam ini kembali lagi, bisa berkumpul lagi, kita bersuka cita lagi, kita gembira lagi, kita fokusnya nyeneng hati Tuhan, melayani. Sudah, tidak usah mikir yang tidak-tidak.
Sudah, ayo di sini fokus, tak ajak melayani siapapun, entah itu yang dulu keluar mau balik lagi, entah yang dulu kesakitan karena ini itu, tak undang balik lagi. Wis, itu aja. Tapi saya pun tidak memaksa. Kalau mau balik ya tidak apa-apa, kita rangkul. Kalau ada keputusan lain ya tidak apa-apa juga, kan seperti itu. Karena sekali lagi saya tidak ada pengikatan pada jemaat, semua bebas. Ya, kita sama-sama apa yang saya ucapkan kiranya disampaikan kepada rekan-rekan juga sama, gitu ya. Jadi kita bareng lagi. Yang penting sukacita, yang penting gembira. Saya lihat Pak Gunawan ini ngangen nih, sama lihat Cik Wirun tambah ngangen nih, kabeh semua ngangen nih. Saya rindu semua ini bisa bersukacita. Saya sudah lihat Kok Dewa sekarang lebih semangat lagi, lihat Pak Imam yang saya bisa ngomong nih, Pak Imam ini setia ini sama Pak Matius juga orangnya setia. Ini harus terus lagi dan lagi. Saya tidak berjanji untuk upah apapun. Sekali lagi saya tidak berjanji untuk berkat apapun. Bukan saya menjanjikan upahmu besar di surga, itu senjatanya pendeta. Dikit-dikit seperti itu. Saya bukan menghakimi atau apa, sedikit-sedikit selalu mau upahmu besar di surga. Padahal tanpa disadari kita sehat. Ya kan anak cucu kita diberkati. Tadi ada kesaksian dari Yuli, diberkati walaupun hanya uang sekolah, walaupun itu semua pasti dapat. Saya pun mengalami pergumulan sama, saya pun banyak masalah sama, gede-gede. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, kayaknya penyelesaiannya tuh loh di luar kepala kita. Kita ini tidak mampu. Kok bisa ya seperti itu. Nah kalau sudah mengalami seperti itu, wah itu loh kita bisa ngakui Tuhan Yesus sangat luar biasa dahsyat. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, firman hari ini kita akan perjamuan kudus. Saya tidak akan lama-lama. Sekali lagi setiap apa yang saya sampaikan terlebih selalu mengena di hati saya, mengena saya dulu. Terlebih lagi mungkin 2 minggu yang lalu ya, mulai saya awali untuk saya ketik-ketik, mungkin pakai HP saya yang baru, pamer ya. Nah, saya barusan dibeliin HP sama Pastor Dewanto. Itu pun saya merasa, waduh, kamsia, tidak ada saudara, tidak ada apa. Ini buat tujuan apa sih melayani kok? Ya kan, kita tidak ada meminta-minta, kita tidak ada. Aku yakin Tuhan akan menggerakkan siapapun, dengan siapapun bisa menggerakkan. Dengan nama saya merasa, waduh Wijaya rek nabur di Pujiajo sekian karton, waduh di Sitiajo, itu bukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak kepingin pamer, moro-moro Mojokerto ngundang, ya saya tidak kepingin pamer. Dalam arti, wes biar orang-orang aja yang bergerak, digerakkan sama Tuhan. Ya seperti itu ya, karena apa? Saya merasa ada kesalahan yang sangat luar biasa yang saya sadari. Pada hari ini pun ada tema yang sangat luar biasa yang menggerakkan saya. Saya 2 minggu lalu sudah mulai nulis. Saya kurang bersyukur, saya kurang memuji muliakan nama Tuhan. Di situ saya tergerak untuk ngetik aja. Biar orang mungkin kengangguran jam 3 ngetik. Setengah 3 wis metu cengkling BA mlebu Pak Wijaya iki wis di grup ya. Tapi ini saya selalu berharap, ayo apa yang saya ketik, apa yang menjadi harapan kita semua, apa yang saya ketik doa. Bukan saya ini berharap, balasan amin, bukan. Jangan, tapi jadikan ketikan itu bacaan. Jadikan satu doa yang kita ini bersama-sama doa. Saya lihat Tante Liyin, kalau enggak Tante Liyin sama Bu Kosasi ini saya sangat-sangat, waduh ini responsif sekali. Dalam arti saya berharap ojo respon ke aku, respon ke Tuhan. Dalam arti aku mengajak berdoa bersama. Aku ketik sampai segitu panjang, mungkin doa Pak Wijaya kok modelnya kayak gini aja. Kita akan sama-sama belajar. Nah di sini saya juga sama-sama belajar sampai hari ini saya ditemukan dengan tema yang sama-sama untuk ngomong tentang berdoa. Ya tema hari ini tentang berdoa. Nah ini yang jadi spesialnya. Temanya berdoa strip. Strip itu atau tulisannya sembahyang. Agak aneh ya kadang berdoa atau sembahyang. Nah pemikirannya orang, maaf, sembahyangnya itu mungkin ke arah-arah yang tidak ya, mungkin agama lain. Tapi di Kristen sebenarnya berdoa itu ya doain di sembahyang.
sama. Jadi sampai-sampai kata yang paling gampang ini tidak ditulis. Saya mikir sembahyang. Ini kan sembah. Nah berarti sembah itu kan juga menyembah, berdoa itu juga. Nah sembahyang ya kita lanjut naik, sembahyang kuasa, sembahyang maha besar, sembahyang maha kasih, kan sama. Jadi sembahyang. Tapi di sini kita tidak mempersoalkan masalah sembahyang atau berdoa. Kita garis bawahi ini sama. Ya, dan saat ini mungkin kata berdoa atau sembahyang ini sepertinya seakan-akan dijadikan satu kekuatan. Mohon maaf, saya tidak menghakimi atau apa. Kayak orang sudah jago sembahyang, jago berdoa, moro apa? Tujuannya sudah pasti ke arahnya yang negatif. Seakan-akan menjadi mantra agar Tuhan datang untuk melakukan mujizat. Betul enggak? Ada loh saat ini banyak loh. Kadang-kadang seakan waduh orang ini loh sembahyangnya top chair, orang ini loh doanya top chair. Akhirnya apa? Mereka terfokus pada doa orang itu, bukan doa pada Tuhan. Seakan-akan wis aku tak datang wis orang ini doanya soalnya luar biasa, sembahyangnya luar biasa. Apalagi kalau masalah altarko tengkang tengking jago. Yang akhirnya orangnya terfokus pada orangnya, bukan pada Tuhan. Nah ini yang sekarang kita bisa mengerti kan ya. Mungkin di TikTok, di YouTube sering kali kita kita temui. Terlebih lagi yang saya terakhir sampai saya ngomong, bukan saya ikut jalurnya Stephen Tong orang yang sangat luar biasa. Saya melihat videonya di umur sekian 70 atau 80 sekian dia harus naik tangga perahu pesiar lah, bukan pesiar yang bagus, itu perahu layar untuk nyabrang satu pulau untuk melayani. Loh, kadang kita mikir Bu Sri munggah gunung kalau ceblok ae wis bingung. Iya, betul enggak? Jadi viral wani gak karuan sing dijongkrokno, sing dikipatno, sing lembu. Padahal ya jadi kapok ibu. Ya ini jadi memori yang enggak mungkin hilang. Jadi ini loh melayani itu seperti ini. Stephen Tong aja sampai naik sedemikian rupa dia berjuang. Untuk apa tujuannya melayani di usia yang lansia. Jadi ada omongan yang mungkin Wijaya ini ngawur lansia kok tidak sindangka. Saya nggak ngurus, saya nggak ngereken. Ya puji Tuhan sampai hari ini pun ada yang merasa dirugikan dengan pelayanan. Bisa apapun ada. Yang mungkin mari melok Wijaya reme, ya dari busi tambah warak gak melok Wijaya. Ya itu yang kerinduan saya. Jadi saya bawa jemaat lansia ini melayani bawaan sukacita, bawaan bergembira, bawaan penuh ketulusan untuk melayani. Wis itu aja. Ya, kembali ke Stephen Tong yang kemarin ada viral lagi tentang suatu doa ibadah yang mereka tawa semua ya. Pernah lihat? Pastilah orang suka kan lihat YouTube, lihat TikTok ya, betul enggak? Ya, mereka semua jemaat dibikin tertawa semua. Ini apa gitu. Nah kita sampai nggak ngerti ini ya apa arahnya gitu loh. Kalau sampai seperti ini, wah gawat gitu loh. Kekristenan ini gawat. Orang percaya kalau terlebih lagi ada yang mungkin pernah saya saksikan di YouTube juga hanya karena mic aja. Hanya karena mic, seakan-akan mic ini sesuatu yang dikultuskan benar-benar dari Tuhan. Begitu mic dipegangkan langsung tertawa. Ya contoh seperti ini, mic tak pegangkan Pak Gunawan wis terpingkal-pingkal wis. Nah karuan guyu masalah apa nggak ngerti. Serem enggak? Ngeri enggak? Itu di dalam gereja. Saat-saat ini dijumpai seperti itu. Kita tidak ngomong tentang firman Tuhan, nabi-nabi palsu enggak. Kita harus sama-sama waspada. Jangan sampai kita ini ikut ke jalur yang salah. Lebih baik kita ambil hikmatnya. Kalau memang ini jalan yang keliru, kita nggak usah ikut. Seperti itu. Ya, tapi kita nggak mau melebar ke sana. Kita balik lagi tentang berdoa dan sembahyang. Jadi sudah matang ya bahwa berdoa itu podoai, sampai ngomong sembahyang. Karena ada ayatnya, ada ditulis di Alkitab, ada ngomongnya juga sembahyang ya. Boleh mungkin ada yang bisa bantu bukakan biar cepat. Di Kejadian 22 ayat 4 sampai 5. Ayo, siapa yang bisa bacakan? Kejadian 22 ayat 4 sampai 5. Silakan berdiri, langsung dibaca keras. Yes. Kejadian 22 2. ayat 4 sampai 5. Tidak apa-apa, ayo pelan-pelan. Mungkin Pak Gunawan mau baca. Silakan berdiri dulu Pak Gunawan. Baca ya keras.
22 ayat 4 sampai 5. Ketiga pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, ini saya ulang lagi, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi benar ya, ada kata sembahyang. Jadi sama, tidak boleh diperdebatkan. Sembahyang itu juga berdoa. Paling gampang ya tadi sudah tak ngomongi, sembah yang kuasa, sembah yang maha kasih, sembah yang pokoknya yang baik-baik tentang Tuhan. Masih banyak ayat-ayat yang nanti dibicarakan tentang sembahyang. Tapi kita fokusnya apa itu kita sembahyang atau berdoa. Yang saat ini yaitu tadi selain kita dibawa untuk percaya dengan hal yang seperti itu, yang kedua permintaan agar Tuhan melakukan keinginan kita. Ini yang lebih bisa saya ngomong tajamnya ini seperti ini. Orang berdoa selalu berharap untuk keinginannya terjadi. Betul enggak? Pasti. Saya sendiri ngalami juga waktu berdoa wis Tuhan, iki wis rada ndak punya duit Tuhan, kasih berkat yang luar biasa Tuhan. Keinginanku tok sing tak ucapno. Ini loh yang sebenarnya sangat-sangat keliru. Ya kita gak boleh maksudnya kita mosok dilarang wong ate berdoa minta keinginan kita. Enggak, tapi jangan terfokus gitu loh. Ya contoh saat ini saya sudah tulis, saya bukan mau belajari atau kita sama-sama aja belajar. Kita belum memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang agung. Kita besarkan dulu, kita muliakan dulu. Baru endingnya, kamu mau berharap apa? Berserah apa? Mau punya keinginan apa? Itu. Nah tapi kalau sudah mau tutup mata, tangan dilipat, doa. Tuhan, tolong Tuhan, aku kepingin masak ayam Tuhan. Tolong berikan berkat ayam yang gede Tuhan. Tidak perlu kalkun Tuhan. Langsung gitu. Nah ini yang saat ini kita jumpai seperti itu. Jadi keinginan toh. Ya, yang ketiga tadi mantra yang datang untuk melakukan suatu mujizat. Jadi seperti mantra, betul enggak? Ini yang sangat kita takuti. Terus lagi mantra untuk usir setan. Saat ini lebih gencar. Seakan-akan waduh ono rumah, waduh ya buat syukuran di rumah, langsung pasti ujung-ujungnya. Terlebih lagi saya bukan menghakimi hamba Tuhan. Pasti ujung-ujungnya waduh ini rumah ini ada aura mistik ini. Rumah ini ada itu, ada ini. Ya puji Tuhan sampai umur hari ini pun saya belum pernah bertemu dengan hal-hal seperti itu ya. Sampai saya rasa tidak percaya diajak melekan di kuburan. Saya belum kenal Tuhan dalam, saya sudah lakukan. Katanya dia kelihatan, waduh, itu kamu sudah kelihatan keris terbang, lu keris opo ndak kelihatan ya, tak buka dibuka no, tak coba buka celanaku ya, wah disuruh diem saya nutup mata, dibuka no, wes diuyak batuk, wes melek, ketok apa-apa. Nah ini loh luar biasanya Tuhan, berarti kita ini dekat dengan Tuhan. Kita nggak sampai ketemu gitu-gitu itu berarti apa? Kita sudah dekat sama Tuhan. Kita akan dijauhkan dengan itu. Ya kan, seperti itu. Kalau kita selalu mikirnya jadi mantra, kekuatan, nanti keliru ya. Terus cara agar bisa jadi kudus dan suci. Nah, seakan-akan orang sekarang banyak doanya luar biasa, wis orang suci, orang kudus. Ya, seperti itu. Saya sendiri bukan merasa jago doa sama sekali enggak. Saya enggak jago doa, saya hanya doanya apa yang Tuhan kehendaki untuk bicarakan, ya dibicarakan, dikeluarkan. Sampai saya tertegun dan kaget, saya belum jalan menghampiri mereka sudah nangis. Kadang sampai turun mau pegang kursi ini, tak lihat di video saya di Facebook. Ini bukan karena saya, semua karena Tuhan. Tuhan bisa aja menjamah. Ya seperti kemarin kejadian KKR pun ya dahsyat. Saya undang untuk padahal belum ada firman, belum ada altar call waktu itu kita muji nyembah. Tapi saya ini seperti dibawa untuk mengundang mereka. Siapa yang saat ini ngalami mujizat? Banyak. Langsung maju, belum ada altar call. Mereka kesaksian saya disembuhkan dari ini, saya sembuhkan dari ini.
Dan embel-embelnya akhirnya endingnya sama, orang-orang saya minta didoakan ini, saya minta didoakan itu. Nah seperti itu ya. Jadi tema berdoa ini sangat luar biasa. Kembali lagi nanti kita ngomong tentang ada nggak kata sembahyang, masih ada lagi. Minta tolong di Lukas 1 ayat 10 ya. Sekali lagi dibacakan lagi Lukas 1 ayat 10 ya, kita terlihin bisa cepat. Lukas 1 ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ya, ada ya sembahyang lagi ya. Jadi jelas berdoa dan sembahyang itu sami mawon podo ae. Ya, sekarang kita akan masuk di mana beberapa hal tentang sembahyang itu, antara lain apa, cepat aja nanti. Nomor 1, doa adalah komunikasi dengan Allah yang Dia ajarkan dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Jadi sudah jelas. Saya merasa di sini cuma lansia, wis pasti ngerti. Nggak usah tak tanyai berdoa sembahyang itu apa. Nomor 1 pasti jawabannya apa? Komunikasi dengan Tuhan. Wis, bagus, jadi langsung berantem nomor 1. Ini seakan-akan mungkin ajaran yang waduh kok apa ini tentang ya ini berdoa ini sini wis. Intinya nomor 1 ya itu tadi komunikasi dengan Tuhan. Cara kita ngomong dengan Tuhan itu ya apa caranya? Ya berdoa. Nah itu yang harus kita ketahui dulu. Nomor 1 bahwa doa itu atau sembahyang itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ayatnya di Markus 1 ayat 35 saya akan bacakan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini. Mencari tempat sunyi untuk berdoa. Jadi berdoa tidak perlu harus keluar, mau dirame-rame, diketok, bila perlu katanya kerennya sekarang diviralkan. Tidak perlu sudah, malah disuruh untuk cari tempat yang sunyi, yang sepi, duduk berdoa. Ya, saya lakukan. Kadang saya ada rasa pergumulan yang berat, ada yang menyesakkan saya cari tempat sepi. Paling enak mana? Ya di gudang saya sudah. Beres. Ya, mungkin ada cuma anjing, ada suara burung. Ya, mungkin seperti itu. Aku menyendiri diam sudah, berdoa ya. Jadi nggak usah perlu waktu cari tempat yang diketok-ketok, ini loh aku berdoa ini loh, enggak. Malah disuruh cari tempat yang sepi, terus kita disuruh berdoa. Saya yakin di sini lansia pasti ada kerinduan seperti itu ya. Jangan sukanya mau rame-rame berdoa bareng gitu, enggak. Coba alami. Ini saya merasakan sendiri. Saya sudah ngalami sendiri. Enggak perlu, walaupun kita nggak bisa berdoa loh. Tapi kalau kita udah pemikiran kita, fokus kita, iman dan hati kita sama connect, aku mau berdoa, wis nyelempit nih, paling nyelempit wis. Tuhan akan tahu. Di situ Roh Kudus akan bekerja. Kamu bisa nangis, kamu bisa nyembah, kamu bisa apapun wis kehendak Tuhan. Ini yang harus kita alami. Kalau cuma hanya beribadah kenal Tuhan hanya ini aja tanpa ngalami kita menyendiri berdoa muliakan nama Tuhan, ya kita akan percuma. Ya saya rindu semua bisa mengalami itu semua ya. Apa ada yang sudah pernah mengalami itu? Kalau mungkin Tante Lilin, saya ini berdoa yang luar biasa. Mungkin tiap paginya wis pasti menyendiri, walaupun nggak ketok Pak Gunawan ngorok wis tetap deh berdoa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan ngorok adalah sebelah nureken sudah. Fokus dia. Di situ Tuhan jamah wis luar biasa akan terjadi. Yang kita tanpa sadari, bukan orang kudus, orang berdoa jadi kudus, orang berdoa jadi luar biasa, tidak sudah. Yang kita alami, Tuhan bisa melawat kita, bisa merasakan kebaikan Tuhan atas diri kita, itu yang luar biasa. Saya yakin mungkin Pak Imam pun akan lakukan seperti ini nanti suatu saat, menyendiri diam. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan, Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau mulia Tuhan, tolong Tuhan. Nah jadi kata itu aja, saya yakin saya lihat Pak Imam sudah beda, walaupun belum bisa. Tapi kita kalau sudah fokus, bisa iso apapun bisa. Betul ya? Ya, oke, masuk ke nomor 2. Berdoa untuk menguatkan roh kita menghadapi kelemahan daging. Ini pun harus dialami. Kita ini semua lemah. Bukan merasa saya ini muda, saya ini kuat, saya ini luar biasa. Tidak, lemah. Terlebih lagi kalau kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, tidak ada kekuatan. Ya saya tidak menghakimi orang tua, ada kata-kata mungkin sakit tua, ada mati, kata-kata kasar kan seperti itu. Tapi kita semua ini akan mengalami kelemahan kok.
Ayo kita mau mengandalkan apa dari kekuatan kita? Kalau kita mengalami persoalan, contoh persoalan dalam rumah tangga, mungkin persoalan dalam pekerjaan, mungkin persoalan bahkan di dalam pelayanan kita ngalami, kita ini nggak ada kekuatannya. Kita nggak bisa mengandalkan daging. Saya pun pernah mengandalkan daging, nggak bisa ini, langsung ini, nggak bisa ini, langsung ini, lincah-lincah. Kayak orang super, kecekluk titik, bersimpuh kamu, nangis kamu, lunglai kamu, layu kamu. Itu loh di hadapan Tuhan. Bu, seakan-akan gitu kekuatan bisa, Bu, segalanya pasti bisa. Nggak bisa cara ini, cara itu, nggak bisa cara itu, cara ini. Seakan-akan mampu gitu. Tapi kalau Tuhan sudah menghadapkan satu masalah yang kita harus lunglai, di situ kita harus hadapi. Saya teringat waktu Pak Imam berangkatnya luar biasa. Ini bukan mau saya kok kayak contoh Pak Imam, terus saya ini suatu pencobaan yang sangat luar biasa yang benar-benar saya nyatakan, saya saksikan sendiri. Nah ini ada orangnya, saya juga nggak mengangkat-ngangkat beliau, saya ya tidak dapat maksudnya berkat apa Pak Imam yang sudah diberikan pada saya. Enggak, jadi ini benar-benar tak alami. Kita waktu itu bersama-sama, Pak Imam sudah tak tawari kan, Pak Imam duduk di sini ada warung. Saya tak nurunkan jemaat dulu. Waktu itu kecobaan apa, wis lupa, wis kakean coban soalnya, coban minggu apa coban apa, kelupaan sudah banyak wisata. Di situ karena keinginan, nah ini loh, keinginan daging. Saya pun ya bisa merasakan kalau Pak Imam tak tinggal di sini, kita turun di sana seneng-seneng, ya lihat air, lihat apa, foto-foto. Loh, Pak Imam ini ya punya keinginan, akhirnya nekat. Ini namanya manusia, betul ya Pak Imam ya. Waktu itu kita jalan ya lumayan turunnya semangat, masih tak lihat, waduh semangat. Turun semua sudah, kita foto-foto sama Pak Matius juga, foto sudah bagus dari pemandangan paling indah. Pak Matius ngasih video foto yang paling bagus sudah. Nah sudah selesai ya, kita sudah minum, sudah makan di tempat itu enak. Wayain balik. Nah ini loh Wijaya yang katanya wow bisa wis gak wedi ono apa badai lewat semua gitu loh. Lemes. Lihat kondisinya Pak Iman ini langsung layu. Bukan merasa waduh ini aku harus bertanggung jawab, sama sekali. Aku melakukan untuk kebaikan, tidak ada takutnya sama sekali. Bukan saya merasa waduh aku kenal si A, si B, si C, tidak ada takutnya. Yang saya andalkan backingan saya Tuhan. Yang paling besar adalah Tuhan kok. Ngapain aku takut? Tapi di sini nomor 2 ini kita dibawa untuk apa? Lemah. Kita jangan mengandalkan daging. Begitu saya lihat Pak Imam narik napas, setelah narik napas bukan terengah-engah, hilang napas itu. Ini loh, wajah bisa pucat-pucat, takut saya. Wah, lemes saya sudah, lunglai sudah. Akhirnya mereka sudah naik semua, saya temani ya Pak Imam ya. Langkah demi langkah tak temani. Ini takutnya luar biasa. Nah ini kalau kita ngandalkan daging, tapi terus berikan hikmat yang luar biasa. Kita terus berdoa, yang sampainya akhirnya di ujung paling tangga. Wah puji Tuhan, tidak ada apa-apa. Kita duduk tenang. Dan di sini masih kayak teguran. Sik pancet kau nanti dan kekuatan kedagingan. Tak mulit nomor situ. Ya betul ya Pak Imam, tak mulit nomor situ. Nah ini loh kita dibawa untuk apa sih? Ojo ngandalno daging kita. Ojo ngandalno kekuatan kita. Seakan-akan kita bisa, seakan-akan kita mampu. Tapi kalau masuk di dalam ujian, pergumulan, lemah, kita akan tidak bisa apa-apa. Saya pun sering banyak ngalami. Seakan-akan saya mampu, saya bisa melakukan apa-apa. Sampai-sampai ngomong bikin ini, acara ini, seakan-akan bisa. Tapi begitu kita dibawa ke arah pergumulan yang luar biasa, mau nangis menjadi nangis. Seperti terakhir di KKR, saya tidak mau menceritakan tentang hal pergumulan yang besar. Saya ngambil yang simpel aja. Di mana suatu KKR sudah direncanakan, sudah waktunya, jamnya, saya bikinkan grup, ayo bagian ini WL ini semua ngumpul, ngomongnya ya, soalnya apa ya, wis kuabe ya, bareng sampai di sana, sama sekali tidak ada kesiapan. Andalno daging, kekuatan, aku bisa, lemes. Pastor Dewanto tak suruh istirahat, sebagian jemaat juga istirahat, saya cuma ditemani sama Bu Reni.
Bu Reni hari ini tidak hadir sama ponaknya Bu Christine. Ya, yang ini sudah saya andalkan ya. Bu Reni cuma bisa ngomong tak sapu nih Pak Wijaya, ngomong sapu. Loh ini, mosok tempat ruangan ibadah segitu gede, mau asik kuotor. Antara ini ngambil. Saya ini lemah sudah, lemes layu mulai. Padahal sudah siapkan, siap no ini, nggak ada sama sekali orangnya. Sonya, waduh, bayangkan Sonya tuh enggak. Jemaat harus sampai 300-400 ke sana. Mungkin jaraknya ya Bu Ana Robert ya tahu ya, jauh ya. Aku lihat Bu Ana Robert cuwilik ya Bu Ana Robert. Dari jauh gitu loh. Kita bisa bayangkan dengan son cuma segitu. Loh ini kita masih mengandalkan daging. Yang akhirnya Tuhan punya kuasa sudah. Bukan gagah kuatnya kita. Sudah semua bisa berjalan lancar. Tidak ada masalah, sukses untuk muliakan nama Tuhan. Ya kiranya nomor 2 ini jadi ngerti ya. Kita jangan terpengaruh dengan kekuatan kedagingan kita. Semua pun bisa lemah. Semua pun bisa dibawa lunglai, tidak berdaya itu pasti. Ya, nomor 3. Berdoa bisa mendatangkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala sesuatu untuk menghadapi kekhawatiran kita. Saya ulangi ya, Bu Ina biar jelas. Berdoa bisa mendatangkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala sesuatu untuk menghadapi kekhawatiran kita. Ini Bu, kalau kita khawatir, kita bingung, senjata kita cuma satu kok, ya doa. Kita nggak damai, kita nggak maksudnya kita nggak tenang. Senjata kita apa? Ya wis doa. Nggak ada senjata lainnya. Mau kita ngandalkan kedagingan nomor 2. Kita mau mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya nggak mungkin bisa. Senjata paling kuat adalah doa. Ada pergumulan apapun, ya wis kita doa. Keadaan pelayanan kita mulai nggak karuan, mungkin waktu kok nggak seperti dulu dan kok jadi seperti ini, doa. Jawabannya cuma doa. Kalau kita masih mengandalkan kayak kita mampu, kita bisa, terus percaya. Saya pun pernah bersuara di tempat ini pun juga. Saya bukan masalah mau memberikan asumsi yang jelek. Saya juga pernah ngomong, saya nggak mau lansia itu bakalan ke depan ini mengalami kebingungan. Dan saat ini, saya juga merasakan. Saya bukan merasa dapat berita dari ini, dari sini, dari situ. Lansia jangan bingung. Lansia jangan khawatir. Lansia jangan takut. Senjatanya apa? Berdoa. Sudah, kita mau dibawa kemana? Sudah berdoa ambil Tuhan sudah. Beno sudah, jempolong langgono atau air. Kita berdoa Tuhan, aku dibawa kemana? Aku mau diarahkan kemana Tuhan? Terus tidak usah toleh kiri, toleh kanan. Karena saya sudah ngomong. Saya sudah pernah bicara di sini. Setiap hari pasti akan ada kebaktian. Saya juga pernah bicara di sini. Nanti setiap kebaktian itu ada hal-hal yang luar biasa dari acara kebaktian. Bingung. Mungkin ada yang tidak bingung. Saya rindunya seperti itu. Jangan ada bingung. Tetap tenang. Jadi apa yang Tuhan perintahkan? Oh aku suruh ke sini, ya ke sini. Tuhan saya disuruh ke sini, ya ke sini. Jangan kamu kesini mau belok ke sana, tidak akan tenang kamu akan khawatir. Tapi kalau kamu fokus sudah, aku melok ini, ya wis ini fokus dari Tuhan. Hidup akan tenang. Satu contoh kayak yang di pojok itu, lihat itu, yang di pojok itu lihat. Bu Lina itu lihat. Lihat banyak ketenangan dia, ketemu senyum, salaman, jejak guyon, tenang dia gitu loh. Tapi kalau yang kebingungan, wah pusing gitu ya. Jadi saya rindu semua jangan khawatir, semua tenang. Kiranya senjata yang paling luar biasa adalah berdoa. Yang terakhir nomor 4. Kunci Wilun belum tidur. Nomor 4, berdoa sungguh-sungguh dengan iman menghasilkan mujizat. Nah, ini pernah ngalamin enggak? Sekarang bukan diomong notok. Ini gampang nomor 4 seakan-akan ngomong berdoa sungguh-sungguh dengan iman menghasilkan mujizat. Yang ditanyakan bukan hanya ini aja, pernah ngalamin enggak gitu. Nah kita ngomong jago berdoa, aku selalu berdoa tiap pagi sampai sore malam berdoa terus, tapi pernah ngalamin enggak mujizat? Nah kalau sudah mengalami mujizat, ya dia saksi. Makanya di sini selalu ada mungkin kesaksian, ya kan? Pasti ada, karena apa? Kita harus mengalami mujizat itu. Ya,
Ya rada pamer ae, moro-moro menang ditukokno handphone. Rego lumayan bisa. Kita pameri. Karena apa ini? Mujizat. Bukan masalah moro, waduh, itu berkat luar biasa enggak. Aku telu enggak duwe lu loro. Tambah-tambahi to kan. Berarti itu kalau nes itu gitu. Jadi kita ngalami mujizat dulu, betul enggak? Kalau katakanlah kita waduh, kayak Pak Imam tak lihat sekarang waduh sudah lain kan ya, Bu Ina ya, teman deketnya ya, teman MK maksudnya. Sama Bu Ena sudah lain, temannya Bu Eli barang ya kan, sudah lain. Ceria, sudah tidak ada rasa beban lagi, nanti lebih lagi, lebih tenang lagi, lebih gak khawatir lagi, sehatnya tambah luar biasa. Itu namanya mujizat. Kita ngalami dulu. Saya lihat kok sekarang tenang. Mari ulang tahun bojone. Ada duka, lewat sudah. Tetap sukacita, senang sama Tuhan. Tidak senang sama satunya, saya nggak menghancurkan atau mempengaruhi, enggak. Kita masih bisa sukacita sama Tuhan. Itu sih luar biasa. Jadi kita harus ngalami dulu masalah mujizat itu, ngalami dulu. Jangan seakan-akan berdoa nanti dapat mujizat. Angel ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita sudah merasakan mujizat, nah itu loh berani kamu sama ngomong. Kalau mujizat buat saya sangat bersyukur sekali. Sampai hari ini pun saya syukuri. Dulu saya naik sepeda sangat luar biasa. Naik sepeda tahun 70 ya. Nah, mungkin masih ingat ya, Bocuan ini pasti tahu mobil sepeda tahun 70. Tapi mesinnya saya bikin mesinnya prima. Seakan-akan dapat hal seperti itu dari keadaan 9 tahun tidak ada apa-apa, mama berjuang untuk ekonomi keluarga, dapat seperti itu loh, kayak luar biasa, kayak gagah sudah. Setelannya lain, bayar-bayarnya kenapa dibanter-banter. Larinya sampai nang Gunung Kawi, goncengan bisa. Sepeda 70 luar biasa enggak? Mesinnya tapi prima. Sudah sangat-sangat bersyukur seakan-akan. Tapi belum kenal Tuhan. Dibawanya melalui liku-liku naik lagi. Ini tentang apa yang saya naiki loh ya. Tentang apa yang jadi kuda saya loh ya. Naik lagi, wah dijual kok eman gitu ya. Rakit mesinnya, waduh larinya wis gila, saya ngomong gila sudah. Ya, bisa bayangkan bodi krempeng 70 ringan dikasih mesin yang sangat luar biasa, kenceng. Sudah bangga kan? Tapi melalui proses ganti lagi. Jadi mobil legenda. Sekarang dipakai koko saya. Naik lagi. Wah, mobil sepeda Matic dan terus dibawa. Sampai akhirnya walaupun masih nyicil naik mobil, ditobrak bisa gue ya. Tapi tetap mengalami mujizat. Saya ngomong ngalami, bukan ngomong Bu Endang ngomong Pak Wijaya kok coy pecah gurun teko. Ini masih inden. Ya luar biasa mujizat. Mau ditabrak tapi diganteni. Enggak tahu siapa yang nabrak orang ini. Semua dibikin betul. Bukan karena saya dapat musibah ini malah dapat mujizat, bukan. Kita ngalami sendiri. Sopo gelem motornya ditabrak. Siapa yang waktu itu ikut? Waktu mobil saya ditabrak. Kita enak ya, tenang-tenang nyopir gini orang ditabrak dari gang keluar. Fortuner bisa ngelak, mobil gede bisa. Ya pelok sudah ya kan. Tapi saya tetap ngandalkan Tuhan. Saya turun udah gak pakai emosi. Nggak seperti yang dulu saya mungkin waduh keserempet aja wis murah-murah. Betul ya Pak Gunawan dulu. Tapi sekarang tenang, tetap tenang. Kita salaman, saya kenalan, sampai dia tak panggilkan suami saya, silakan Bu dipanggilkan. Mobil dia sudah keluar marka, tak suruh minggirkan. Saya tidak moto, saya tidak jadikan bukti. Ibunya sudah tak suruh, lihat posisi mobil ibu, sudah di luar marka garis putih. Ibu tahu dulu ya, tidak perlu tak foto. Oh iya Pak, suaminya datang. Dengan saya lihat, waduh kayaknya orang tinggi ya, pakai itu ya, wis tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dan akhirnya ketemu nih salaman tok. Maaf Pak ya, namanya musibah. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, kita nggak bisa saling nyalakan. Saya tenang sekali. Sampai-sampai platnya nomornya itu menculote waduh, plat itu diambilkan orang, dipastikan saya yang ngambilkan. Jangan nyabrang Bu, bahaya. Ini buanter. Tak ambil no plat itu. Ini loh orang kalau kenal Tuhan.
sudah beda. Kalau dulu, wah kurang ajar, benar no? Yang rame akhirnya geger, gak jadi selesai masalahnya. Yang akhirnya suami datang, tinggal dia telepon polsek, dia tinggal telepon bagian asuransi, dia cuma ngomong, lihat waktu itu jemaat saya buka, saya juga keburu karena mau ada ibadah. Dia juga melihat. Ini bukan kita merasa waduh, iki pendeta saiki mesti jalani lain. Dengan hal-hal seperti ini loh kita akan menerima mujizat yang sangat luar biasa. Termasuk hari ini pun nang lurah loh bisa kayak beda sudah. Ini loh dahsyat Tuhan. Dan hari itu kita salaman sudah selesai Pak Wijaya. Pak Wijaya yang sabar ya. Memang kalau bagian asuransi pembetulannya butuh lama. Ini ditanggung semua Pak Wijaya, semua. Saya bawa ke bagian asuransi, wah dibenak oleh asuransi. Bahkan yang bukan kena masalah itu dibenak bisa. Ini luar biasa. Nah luar biasanya lagi tadi sudah disuruh ngomong sabar ya, kalau dalam asuransi itu butuh proses yang panjang. Mujizatnya luar biasanya lagi gimana? Om, aku ini ada pelayanan om, daripada aku nyewa 500, 600 om sekali nyewa, setiap minggu saya pelayanan. Gak apa-apa Pak Wijaya bawaan dulu. Ya sik jempolan tak gowo. Ya tahu kan sendiri kan, sik model ini tak gowo. Di mana orang bisa diatur seperti itu? Kalau ndak yang ngatur Tuhan. Betul ndak? Kapan mari nih? Pegawaiku lak mari mandek, ate ngecek kon mandek no, ate ini impul kon mandek no. Betul ndak? Nah ini loh mujizat yang ditambah kita sadari. Yang akhirnya mobil itu tetap tak pakai. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang selesai, mulus. Yang sekarang tinggal nunggu inden, spion sama kaca. Kejadian itu enggak loh. Tapi Tuhan ganti. Nah ini yang luar biasanya tentang kita ini berdoa. Saya di sini bukan pamer seakan-akan saya ini menerima banyak mujizat. Enggak loh. Saya rindu semua di tempat ini juga mengalami mujizat. Ya, itu kerinduan kita bersama. Jadi tentang berdoa dan sembahyang memang sangat sederhana. Ini yang saya sampaikan sederhana. Saya enggak canggih seperti orang teologi enggak. Saya tapi memberikan firman yang gampang aja diterima sudah. Berdoa untuk mengalami mujizat. Ya, berdoa untuk apa yang nomor 2 tadi itu sudah ditangkap aja. Simple aja. Nanti rasakan sendiri. Kita nggak bisa ngomong waduh ngalamin enggak. Kita rasakan sendiri. Ya, makasih itu firman dari saya. Yang terakhir, seperti biasa saya akan cerita ini pendek. Tapi sangat membuat saya agak menggelitik, ya agak tertawa baca sendiri. Tapi ya saya terus bersyukur dalam hati, nggak tahu ini Tuhan kasih memori ini setiap saya baca selalu tersimpan, setiap saya baca terlalu tersimpan. Dan dahsyatnya selalu saya Tuhan itu seperti ngonek no sudah habis firman ini kasih ono cerita ini sudah. Saya selalu seperti itu di saya pelayanan di mana-mana. Ya mungkin satu keunikan atau apa biar aja Tuhan suruhnya seperti ini. Nah suatu ketika ada seorang suami istri. Berdua mereka mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang sangat luar biasa. Mereka punya anak, mereka punya kebahagiaan yang luar biasa. Terus berjalan seiring waktu berjalan terus, anaknya mulai sekolah, anaknya mulai pacaran, nikah, sampai punya cucu. Ada suatu kebahagiaan tersendiri. Tapi di sini saya enggak tentang nyindir lansia atau apa, enggak. Lambat laun usia ini pasti akan terjadi, betul ya. Saya lihat Ojuan sama Tante Yermi, ya apapun tentang kehidupannya masa lalu, saat ini pasti mengalami masa tua. Ya, saya lihat Pak Matius sama Tante Yeni, apapun kehidupannya pasti mengalami proses. Dan sampai hari ini bisa bersama, itu sangat luar biasa. Langsung noleh Pak Gunawan, aku wajib jalur jadi ya, seperti Pak Gunawan sama Tante Lindi. Loh saya teringat waktu itu satu kata yang bikin saya ini terkagum-kagum. Ini versi Korea lewat ini sudah. Lewat kok versi Korea. Begitu Bu Gunawan kena suatu insiden yang tidak bisa kita inginkan, sempat terucap dari kata Pak Gunawan yang sampai saat ini pun tetap tak bawa, tak ingat-ingat. Kenapa Tuhan ngambil kebahagiaanku? Kalah kan Korea? Kalah. Drama Korea kalah. Tapi Pak Gunawan ini ngalami sendiri. Di mana saya gelek kok lewat jalan berdua, Nasional Pasar Kasing sampai Marga berdua. Moro-moro ditabak dia. Gak mlaku sudah. Bener, ya bener kebahagiaan kok diambil sama Tuhan, bener sekali.
Tapi dari sini kan akhirnya ada hikmah, lebih hati-hati, ya kan, lebih harus memperhatikan sama memperhatikan. Ini proses, ya. Kembali ke cerita tadi, mengalami masa tua dialami. Kedua pasangan ini pasti ada kemerosotan terutama fisik. Ya, si kakek ngomong, maksudnya menegur si nenek ini karena diambil karena sudah tua gitu aja ya. Dipanggil sekali tidak dengar, dipanggil 2 kali tidak dengar, 3 kali sampai bengok-bengok gak dengar, sampai akhirnya keluar kata kasar. Kata kasarnya apa kalau tidak dengar? Nah ini Wilun pasti tahu. Lah, mau dijawab Ibu Sri, aku gak melok ngomong ya. Dipanggil sekali, 2 kali nggak dengar, akhirnya keluar kata itu. Apa, Bu? Ini sudah suatu kesalahan. Padahal harmonis loh, rumah tangganya enak nyaman loh. Tanpa pikir panjang akhirnya kakeknya ngomong bolak-balik tak lakukan seperti ini. Ya, selalu bengok-bengok gak krungu. Singkat kata dibawa nang dokter. Diperiksa no. Ya, telingai. Namanya usia pasti ada keterlambatan. Penurunan istilahnya seperti itu. Akhirnya dokternya menyarankan memang usia, karena usia akhirnya nggak dengar, akhirnya dikasih resep, dikasih obat, coba untuk selalu dilatih, katanya seperti itu. Nah mulai, ya ini tak ibaratnya Pak Gunawan sama Ligina ini nggak apa-apa ya, ini contoh aja kok nggak apa-apa. Pak Gunawan mulai ngetes sesuai dengan omongan dokter. Hari ini masa apa? Jarak 10 meter. Ini posisi Bu. Aku gak wani ngomong itu kasar kali. Gak dengar. Gak dengar, dibilangnya ngomong itu gak dengar. Dites lagi, tak maju sih jarak 5 meter. Ya. Ngomong lagi, hari ini masa apa? Gak direken. Bengok, gak dengar. Ini benar-benar berarti, dokter ini benar-benar berarti bahwa istri saya ini mengalami hal penurunan yang sangat luar biasa. Batas terakhir katanya. Ini kan ada saran dari dokter 10 meter dulu, 5 meter dulu. Kalau tidak bisa dekat lebih lagi dari 1 meter. Dicek DI ligin. Dicek DI. Nah begitu cedek tetep kok. Hari ini masa opo? Ya langsung liginnya bengok. Ket mangis tak jawab masak sayur asin awakmu gak krungu. Cerita simpel ya. Nanti ambil hikmahnya. Cerita simpel, saya guyu. Cerita ini saya guyu ya kan. Nah sak budek-budek e wong lek jarake cedek. Ini lain dari karena cacat atau penurunan yang ekstrim ya. Ya. Dari cerita ini kita dengar enggak? Kita ambil hikmahnya apa? Itu loh, kita selalu apa? Gunawan ini, Pak Gunawan, sorry Pak Gunawan. Pak Gunawan ini selalu menghakimi. Ya itu tadi ngomong Pak krungu budek ditopakoki, gak tahu jawab. 10 meter gak dijawab, 5 meter gak dijawab, 1 meter baru ketahuan bengok seperti itu. Artinya apa? Kata-kata yang keluar dari gigi tadi apa? Wis ket mang tak jawab, masak jalur asem. Berarti apa? Jarak dari 5 meter atau 10 meter sebenarnya Ligin sudah jawab. Sing gak krungu Pak Gunawan. Salah. Cerita mudah ya, cerita sangat sederhana ya. Jadi di sini kita akan ambil hikmahnya. Kita gak bisa begini orang wah, tapi kita nggak pernah wah ke sini. Nah cerita ini kiranya akan bawa kita untuk sadar diri ya. Jangan selalu waduh hakimi ini sampai cepet dek sampai bila perlu tatap muka wancet kayak kamu kayak gini. Ya, sing asal siapa tanpa dia melihat diri. Ya cerita seperti ini. Wis ket mang tak jawab, sayur asem awakmu gak krungu mulai 10 meter. Koreksi diri kita sendiri. Ya, kiranya firman ini sama cerita ini bisa membawa kita lebih dalam lagi, bukan untuk gagah-gagahan. Ayo kita lebih dalam lagi. Mungkin firman ini singkat, mungkin firman ini tidak terlalu bagus. Saya mohon maaf, kiranya tetap menjadi berkat. Saya undang pakai berdiri untuk kita mulai untuk perjamuan kudus. Ada yang belum terima? Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa lebih dahulu untuk firman, untuk berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Ada yang belum mendapatkan? Kalau sudah mendapatkan, dipersiapkan dan saya undang untuk bangkit berdiri.
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, Kau sungguh luar biasa baik, amat baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan buat kita semua Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu hari ini Tuhan, lebih lagi menguatkan iman kami semua Tuhan. Memiliki hati untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Selalu rindu berdoa untuk Tuhan, untuk kita dapat mengalami segala yang terbaik dari Tuhan. Kita tidak akan merasa jago berdoa Tuhan, tapi menjadi gaya hidup, menjadi rutinitas untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan, untuk berkomunikasi lebih dalam lagi kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya firman ini Tuhan menegur kita semua Tuhan. Kita lupa untuk kita berdoa. Berdoa bukan hanya untuk butuh waktu Tuhan, tapi suatu waktu kita rindu berkomunikasi dengan Tuhan, kita lakukan untuk berdoa. Kita berharap yang terbaik dari Tuhan setelah kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami rindu memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kiranya lewat perjamuan kudus hari ini Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin luar biasa Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat anggur dan roti yang ada di tangan kami Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, seperti Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan ini Tuhan. Dengan keterbatasan ini Tuhan, Engkau pakai, sempurnakan Tuhan. Mari kita yang percaya, kita akan memperingati dengan hati dan iman kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada sore hari ini. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita bawa iman dan hati kita untuk fokus kepada Tuhan, untuk benar-benar memperingati pengorbanannya, untuk benar-benar memperingati kasih-Nya yang sempurna dari Dia. Karena hanya Dia saja yang sanggup melakukan ini semua. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sejenak kita akan berdiam diri. Kita akan tutup mata. Kita fokuskan kembali hati dan iman kita. Saya rindu semua jemaat fokus hanya sejenak saja. Sejenak saja. Fokus sama Tuhan, bahwa iman dan hatimu kita lebih lagi mengucapkan rasa syukur kepadanya. Sampai saat ini tetap tutup mata, tetap fokus sama Tuhan saja. Tidak usah toleh kiri, tidak usah toleh kanan. Mari kita fokuskan bersama hati dan iman kita. Pandang wajah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur atas pengorbanannya. Kita diberi kesehatan sampai hari ini. Kita bisa beribadah, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Ini karena kebaikannya. Terlebih lagi bukan hanya sebuah janji. Dia akan memberikan keselamatan buat pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan,
hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, dengan iman dan keyakinan, dengan percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami masalah, mungkin saat ini mengalami sakit, mungkin saat ini mengalami pergumulan yang tidak ada selesainya Tuhan. Mari tetap tutup mata, tetap bawa hati dan iman-Mu, cukup dengan berserah, mengadakan wajah-Mu dan mengangkat tangan. Kita yakini bersama-sama bahwa Roh Kudus turun di tempat ini, bahwa Roh Kudus akan melawat pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan yang sangat baik, sangat mulia, penuh kuasa Tuhan. Lihat anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengangkat tangan Tuhan. Engkau melihat segala pergumulannya, Engkau melihat segala kesesakannya, Engkau melihat segala bentuk kesakitannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kelegaan. Terlebih Tuhan, akan Kau berikan yang terbaik buat jemaat pribadi lepas pribadi yang saat ini mengangkat tangannya. Rasakan lawatan Roh Kudus, rasakan kesempurnaan kasih-Nya yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Tante Ana. Mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajar kepada kami untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus yang telah kami terima, kami yakin darah-Mu berkuasa Tuhan untuk mempersatukan kami dengan Engkau ya Tuhan. Untuk tetap setia iring Engkau, apapun yang kami hadapi, kami tahu Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu lebih jauh Tuhan, supaya boleh disampaikan kepada umat-Mu, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tak dapat lakukan itu sendiri Tuhan, tapi penolong-Mu, penolong yang Engkau berikan kepada kami, itulah yang akan menolong kami untuk tetap setia iring Engkau. Apapun yang dunia terjadi saat ini, kami boleh tetap memandang kepadamu, karena hanya Engkaulah yang telah berjanji memberikan kehidupan yang kekal itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku di dalamnya Tuhan. Kami tak dapat lakukan sendiri Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan melawat negara ini Tuhan. Istimewa Engkau curahkan hujan keselamatan itu Tuhan, hingga banyak jiwa beroleh keselamatan daripada-Mu. Panggil jiwa-jiwa baru Tuhan. Engkau sendiri yang sudah menciptakan kami manusia, dan kami yakin Engkau mengasihi kami ciptaan-Mu Tuhan, dan Engkau rindu kami ciptaan-Mu untuk mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berikan Tuhan, haleluya, sejahtera yang daripada-Mu, hingga mereka boleh melihat
bahwa ada kuasa yang lebih besar yang terjadi di negara kami ya Tuhan, sehingga banyak jiwa beroleh keselamatan daripada-Mu. Engkau tolong Bapak Presiden kami beserta seluruh stafnya sampai ke bawah Tuhan, sampai kepada RT RW setempat dimanapun terdapat pemerintahan dari negara Indonesia ini. Engkau memberikan hikmat dan lebih daripada itu takut kepadamu Tuhan, bahwa segala pekerjaan daripada umat-Mu, pekerjaan daripada anak-anak-Mu, semua harus dipertanggungjawabkan satu kali di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau bekerja di tengah-tengah bangsa Indonesia, dari pusat sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil ya Tuhan. Biarlah kuasa Injil kebenaran itu boleh disampaikan dan banyak jiwa beroleh keselamatan daripada-Mu. Kami berdoa khususnya juga untuk persekutuan di sini ya Tuhan. Haleluya. Engkau sendiri yang akan bekerja dengan roh-Mu ya Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan, haleluya, anak-anak-Mu yang merindu melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Wijaya Tuhan, beserta keluarganya, anak-anaknya juga Tuhan. Berkati Tuhan, dan Kau kembalikan apa yang diperlukan Tuhan, sebagaimana janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan tinggalkan anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat umat-Mu yang dalam kesakitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Engkau tolong Tuhan, dan Engkau jamah satu persatu, hingga mereka boleh mempermuliakan nama-Mu, bahwa Engkau tidak pernah berubah dengan janji daripada firman-Mu. Genapi firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama-Mu itu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah penolong kami yang heran. Engkau Bapa yang mengasihi kami umat-Mu. Dan Engkaulah imam besar kami yang akan mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang Tante Junardi untuk doa persembahan. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih setia memelihara kami, memberkati kami, sehingga malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bisa menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, untuk Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Tidak menurut kehendak kami, tapi biarlah kami terus menurut kepada kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Pak Wijaya yang sudah memberikan berkat rohani kepada kami. Kiranya Engkau semakin memakai beliau semakin hari semakin lebih dan lebih lagi, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Kiranya ya Tuhan persembahan ini akan Tuhan lipat gandakan sehingga berguna untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya. Ya, ini mulai kita lebih dalam lagi ya, terutama saya mengajak GIG Stokam Community. Ya, sekali lagi saya ngomong ini komunitas. Kami bukan PD, kami bukan gereja. Jadi saya hanya membawa rindu untuk jemaat, tak bawa untuk ikut melayani. Tapi juga jangan dijadikan beban. Ya, setuju ya. Yang rindu melayani, ya melayani aja. Terus yang kedua, di sini sudah saya hapuskan tentang koordinator. Jadi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saya pun sama. Jangan mandang saya gembala, jangan mandang saya pemimpin. Mari kita jalan bareng aja. Kita mau melayani, kita lakukan yang terbaik. Kita rindu melayani, ya kita daftar seperti itu ya. Jadi biar tidak ada beban. Dan saya minta tolong, apa yang saya katakan ini suarakan di luar. Saya bukan membawa atau berharap supaya menggiring mereka yang mungkin keluar, atau mungkin yang mereka di luar ada pergumulan itu kembali ke sini, sama sekali enggak. Cuma cukup disuarakan bahwa jalannya GIG Stokam seperti ini. Jadi kita biar sama-sama merasakan seperti biar kita diberkati, memberkati, penuh inovasi. Kita ini sudah sangat luar biasa, penuh sekali inovasinya. Saya berani ngomong karena apa? Loh, ini lansia dibawa untuk melayani loh. Ini inovasi apa yang berani seperti ini? Bukan kita gagah, bukan kita merasa kita termuda lah. Mau tidur di rumah enak kok. Kita mau tidur di desa, iya kan? Betul enggak? Ya, yang pernah ngalami ya Pak Imam juga pernah ngalami. Lu tidur spring bed lo enak, Pak Imam bisa tidur di lantai beralaskan tikar ya. Tikar apa-apa. Lo ini loh, inovasi yang sangat luar biasa. Jadi saya berharap ayo kita sama-sama mempertahankan ini. Yang rindu melayani langsung daftar aja. Aku ikut Pak, seperti itu. Ya, pengumuman hari ini ya untuk minggu depan saya memang tidak ikut ke GTI karena saya harus pelayanan di Jombang, tapi tetap akan disediakan penjemputan. Dan puji Tuhannya untuk minggu ini nggak usah bayar. Ya, nanti saya sudah konfirmasi sama Bu Juniarti,
minta tolong dicarikan mobil. Tadi ada suara-suara, Pak Imam ae enak, motornya gede, iso ngumpul bisa wis Pak Imam ae. Ya, guyon maksudnya. Ya, iso ngumpul ya tak seneni, wedi aku iso ngumpul. Ya seperti itu ya. Nanti Tante Juniati tolong dilayani dalam arti ayo kita mulai gantian melayani ya. Semua bisa ambil bagian. Terutama saya berharap nanti di GTI saya tadi hitung yo ojo mek wong 5 mandak dibayari moro mek wong 5 sing teko mikrolete ya saya nggak mau ngomong nominal bayari sekian sing diangkut wong titik. Ya sudah, yang belum daftar yang hari ini mungkin tidak hadir ya diomongin aja yuk melok ke GTI. Jangan karena tidak ada saya, jangan. Tetap aja kita rindu. Saya ngambil tempat ini, Kojun sepakat tempat ini. Saya yakin di sini tempat pengajaran yang sangat luar biasa. Kita sudah tahu Pastor Ishak Surya sebagai dosen, sebagai rektor, wes mumpuni sudah. Saya tidak mau mengecapkan wah ini ajaran benar atau apa. Mumpuni sudah. Saya berani ngomong mumpuni apa? Saya sudah ngalami. Tak ambil, tak jadikan berkat, saya beritakan. Itu sudah mumpuni. Ya, saya rindu ya di sini sudah banyak jemaat yang setia di GTI, Pak Matius, Bu Kosasi yang saya lihat, mungkin bukan karena dekatnya atau apa, saya rindu karena kerinduan di tempat ini. Ayo kita nimbu ilmunya, ilmu teologinya karena jelas ini yang memberitakan orang jelas. Ya, ini sudah ada daftar Tante Yermi sama Coach Juan. Nah, kiranya akan terus dan luar biasanya. Pendeta Ishak Surya memberikan kesempatan kita 1 bulan 2 kali. Bukan tim makan bakso 2 kali. Ojo lo ya, ojo mikir ngono nih lo ya. Jadi kita mikirnya, wah kita diberi pengajaran untuk 2 kali. Nanti siapapun boleh. Kita tidak mau membatasi siapapun yang mau ikut bisa daftar. Ya, terlebih lagi jangan sampai dijadikan satu benturan. Waduh, wayai ibadah si A, si B, si D, tidak usah. Ya, kembali lagi kan ngomong, bawa hatimu. Kamu rindu kemana mau beribadah, bawa hatimu. Di situ kamu akan jadi berkat. Tapi kalau si bingung ini tuh, saya nggak bisa memberikan masukan. Ya, saya rindu nanti GTI kedua bisa daftar lagi. Hari Minggu ini nggak bisa, aku cukup sebulan sekali ya kalau GTI nggak apa-apa. Aku butuh firman, ya melok hari ini aku nggak melok sih. Di minggu depan melok. Nah seperti itu ya. Ya, jadi GTI seperti itu. Terus nanti yang PD Kasih Filea itu jatuhnya tanggal 24. Jamnya tetap ya, segera daftar untuk ngatur transportasi ya. Terus yang berikutnya nanti itu dilayani Pendeta Edi Tendian ya, gembalanya yang di apa itu mungkin kenal ya, Edi Tendian. Pernah di sini beberapa kali. Ini juga menurut saya ini telah ada yang sangat luar biasa. Berita firman-Nya sangat bukan cocok karena lansia, bukan, bisa menjadi bekal buat lansia. Itu yang menjadi berkat yang luar biasa. Ya, tanggal 24 nanti di PD Kasih Filea. Saya tadi juga sempat ditanya Cik Wirun, bukan Pak Wijaya KB kapan? Ini enggak bisa. Jadi satu-satu kita jalani. Nah, kalau sekarang tak buka no KB, bingung. Betul enggak? Setuju enggak? Lebih baik kan saya minggu ini saya ke Jombang. Siapa yang rindu ikut? Kembali lagi, yang rindu ikut aja, yang punya hati. Aku kepingin, aku mau pergi, aku kepingin melayani, aku kepingin Pak Wijaya melayani. Sudah, jangan terkecoh dengan hal-hal apapun. Sudah, saya tidak mau terdengar tentang sudah bayari, terdengar mulai ini jam piro, tentang mangan opo, itu tidak oleh ada saat ini. Ya setuju ya. Ya saya beri contoh, saya bukan mau mengangkat-ngangkat ini. Sudah ada contoh kayak Bu Sunarti, rindu berangkat sudah wis. Dan ada yang berangkat dewe ambil aku Bunda Dewi Bu Sunarti tidak apa-apa. Sudah, bawa rindu hatimu untuk melayani. Sudah, tidak usah toleh kiri toleh kanan, mana nih bayar piro iki B C D mumet. Sudah ya, saya rindu seperti itu ya. Jadi sudah dihapus ya semua hal-hal yang kayak gitu dihapus. Kita melayani daftar, enggak ya wis diem, aku ada ibadah di sini, diem sudah, tidak usah rame ya, seperti itu ya. Nah, tapi harapan saya ya ini tadi JGS Tokam diberkati, memberkati, penuh inovasi, yo sing akeh lek melo. Harapan saya karena kita mau praktek untuk melayani. Ya betul enggak? Kita enggak boleh canggih-canggih seakan-akan waduh ibadah terus kayak super ibadah bendino teko. Nah, untuk prakteknya nol. Nah, di sini saya bukan mau mengajari atau menggurui. Ayo, siapa tahu di tempat ini
bisa kita jadikan ruang untuk benar-benar praktek melayani, begitu ya, betul enggak? Tante Yermi. Nah, seperti itu. Nah, terus ini juga saya ngomong penuh inovasi biar ini hikmat dari Tuhan. Mungkin saya baru saja berdiri di sini. Saya juga bukan menantang. Hari ini saya ngomong tema tentang berdoa. Ya, yang kirim di grup berdoa saya aja. Ayo saya tantang untuk gantian. Tulis sebisanya. Jangan bukan saya menantang bukan karena waduh Wijaya ini ngetes atau apa. Ini kan gak bersuara. Kamu dengan tenang masih ambil tiduran, kamu bisa ngetik Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Adil bijaksana. Nulis gitu toh. Saya berharap buat JIG, berdoa buat rekan-rekan lansia sekota Malang. Ayo saya tantang untuk gantian menulis. Saya tidak akan tunjuk siapapun, bukan menantang untuk isu-isuan. Mulai jam 1 dikirim kalau sih bocor. Saya rindunya nanti saya akan tunjuk. Jadi siap tidak siap harus nulis. Ini saya ngomong inovasi baru. Saya bukan ngajak, ayo berantem atau ayo tak tantang. Nanti saya setelah nulis renungan saya akan tulis Pak Matius berdoa. Berarti tugasnya Pak Matius untuk nulis. Dan itu tidak akan saya tuding, saya sewaktu-waktu siapa saja. Bila perlu ngomong, aku gak iso nulis, gak iso apa-apa. Ciwilun gak iso. Ciwilun iso kalau japri aku. Pak Wijaya kapan Pak Wijaya? Jam piro. Nah seperti itu. Sudah pejet ngomong, saya berdoa buat semua rekan-rekan JIG Estokan diberkati bla 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 bla. Harus bisa. Saya rindu semua jemaat ini bisa berdoa. Inovasi baru, ini hikmat dari Tuhan, baru saya kasih. Saya ngomong, Tante Juniati mimpin doa, tulis Tante Juniati. Saya tidak mau ada absen, ya. Sebisanya, pendek, panjang, rekan-rekan tidak boleh menghakimi. Saya lebih suka pada apa? Dibalas di komen, amin. Karena ini doa kita bersama. Karena ini doa semua di grup JIG Estokan. Setuju ya? Setuju enggak? Ya, sip, inovasi. Bingung banter berarti kok doa paling banter. Oke, saya undang berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Ya, berkat firman hari ini kita jangan hanya merasa aku sering ibadah, aku sudah tiap hari ibadah, tapi kita melupakan untuk berdoa atau sembahyang. Berdoa memuji muliakan nama Tuhan dulu, baru kita berdoa untuk meminta harapan kita, berserah untuk segala masalah kita, berserah untuk segala problema kita. Itu namanya kita menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati. Kiranya akan jadi berkat buat kita semua firman hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia.
dunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat luar biasa Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, telah menerima berkat firman yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Kiranya terus Engkau bawa pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin Tuhan ibadah, untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya akan menjadi berkat buat kita semua Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, saat ini Tuhan rindu Tuhan menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari dengan penuh membawa hati kita, membawa iman kita, kita benar-benar bawa iman dan hati kita, angkat tangan kita, tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk yang doa